Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita tetap semangat, amin. Haleluya. Kita satukan hati kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita semuanya dengan segenap hati kita, buka hati kita memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami hanya mau meninggikan satu nama Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain Tuhan.
Terima kasih Bapak, beracaralah secara bebas Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Thomas. Dan kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan akan meteraikan setiap firman di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Yes. Ku besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu. Semua katakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah layak. Kau yang layakkan kami kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu Tuhan, lukiskan
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, saya udah coba Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita lebih dalam ku menyembah. Haleluya, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Ku sembahkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau indah Tuhan dalam hidupku. Yes Tuhan. Glory. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Bermasmurlah bagi Raja, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab Dia hidup, sebab Dia ada, sebab Dia hadir. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. 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 Yesus, Engkaulah Tuhan. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Oh,
Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau melihat setiap hati pagi hari ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Segenap hati katakan. Ini pengakuan kami Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam menyembah dalam roh yang ku sembah, amin. Haleluya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sebab dia baik, kasihnya luar biasa dalam hidup kita, amin. Yes, dengan segenap hati naikkan pujian, tepuk tangan bersama-sama buat Yesus. Oh haleluya, glory. Masuk gerbangnya bersyukur, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, yes, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia, haleluya. Puji dia tiuplah sangkakala, yeah. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi, yes, di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Semua, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, yes. Masuk gerbangnya bersyukur, yo haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia, tiuplah sangkakala. Oh haleluya. Musik dan tarian, semuanya umat Tuhan, oh dengan segenap hati naikkan puji. Cepat lo katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik semua. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ikuti saya, sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik semua. Sebab Tuhan baik semua. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yes, Allah yang kita sembah dia baik. Amin. Lebih semangat lagi, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Katakan, yes, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuliakan dia. Haleluya. We pray.
biasa, amin. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersukacita Tuhan, karena Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami mengatakan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membuka jalan kami Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian sebagai doa kita. Yes. Engkau yang lebih tahu. Amin. Kami percaya Engkau yang lebih tahu Tuhan. Cara untuk membuka jalan. Kau yang lebih mengerti. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari percaya Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Tak pernah menjadikanku lebih dari. Ku percaya Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami bukan pemenang, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami. Karena lewat penyampaian firman pagi hari ini, tolong setiap kami. Kami menyadari segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Tetapi kami pun juga percaya di tengah keadaan kami yang terbatas dan tidak mampu,
Tuhan sanggup memampukan sehingga setiap jemaat Tuhan sebentar waktu tinggalkan ibadah, harapan kami mereka tidak sama lagi. Mereka sudah diperlengkapi, dikuatkan, diisi dan dituntun serta diarahkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memandang ke depan dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Urapan-Mu atas kami membuat kami sanggup untuk bukan mendengar saja, tetapi memampukan kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami, yang siap katakan bersama, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Makasih Pak Yangke, Bu Yanti, dan seluruh jemaat Tuhan di GBI Glow di tempat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tetap menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, life is a journey. Kalau saudara berpikir, enggak Pak, saya mau jadi Kristen gini-gini aja, saudara stop, saudara tidak bergerak. Ya. Atau Pak cukup gini aja, enggak. Saudara harus bergerak sehingga hari ini diharapkan lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Memang betul Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Ya, kalau saudara mungkin berpikir kenapa ya kok ada COVID-19 ini kok bikin jadi semuanya kacau, pariwisata terganggu. Kenapa? Lebih baik kan nggak ada, lancar-lancar saja. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ya, saya berikan tema pagi hari ini adalah mungkin multimedia bisa tayangkan. Ya, pahit diubah jadi manis. Haleluya. Ya, saudaraku, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, kepahitan apa, hidup yang pahit, rumah tangga yang pahit, bisnis, ekonomi yang pahit, apapun keadaan saudara, ya. Tapi saya mau katakan, di GBI menolak prinsip predestinasi. Maksudnya, orang ini sudah ditentukan susah, ini ditentukan senang, ini ditentukan selamat, yang ini udah diinjilin gimana udah gak selamat. Kita semua tidak menganut paham itu. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk meraih masa depan yang luar biasa. Haleluya. Jangan percaya, wah saya ini mungkin sudah ditakdirkan susah. Jangan percaya hal seperti itu. Wah saya sudah ditakdirkan hidupnya kayak gini. Enggak, saudaraku. Ada hal yang saudara tidak bisa pilih, itu takdir. Saudara jadi laki atau perempuan itu takdir, saudara nggak bisa pilih, ya kan? Saudara lahir dari keluarga mana, suku apa, bangsa mana, itu takdir, saudara nggak bisa pilih. Tapi kedepannya saudara jadi apa, itu semua di tangan kita bersama dengan Tuhan. Saudara pasti lakukan perkara besar. Haleluya. Nah, kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel. Saya akan mengajak kita untuk melihat ayat demi ayat, saudaraku. Ya. Tahukah saudara, sebuah perjalanan harus tahu tujuannya. Tujuan perjalanan kita ini, saya ajak saudara merenung sejenak. Saudara kalau disuruh pilih, saudara pilih jadi orang bahagia apa jadi orang sukses? Nah itu dulu, coba renungkan dulu. Ya, nggak boleh pilih dua-duanya, pilih salah satu. Saudara ingin jadi orang bahagia atau jadi orang sukses? Bahagia. Karena Alkitab katakan Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bla 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 bla. Ayat yang ketiga, apa yang dibuatnya berhasil. Kalau saudara mengejar menjadi orang yang berhasil, karena saudara punya asumsi kalau orang berhasil pasti bahagia, jangan, belum tentu saudaraku. Ya, banyak orang yang berhasil secara karir tapi tidak bahagia hidupnya. Ya. Banyak orang yang kedudukannya sudah tinggi, enggak bahagia hidupnya. Aduh dia sudah ketangkep, giliran saya kapan ya, enggak tenang hidupnya. Tapi kalau saudara mengejar hidupmu bahagia, mungkin kau tidak punya sebanyak orang lain, engkau tidak punya harta sebanyak orang lain, deposito tidak ada, misalnya seperti itu, hidupmu sederhana. Tapi kalau engkau bahagia, saudara akan berkata, Tuhan engkau sumber sukacitaku. Dan saya percaya itu yang akan membuat saudara menjadi orang berhasil, rumah tanggamu berhasil, pelayananmu berhasil, pekerjaanmu akan berhasil. Haleluya. Dan kalau saudara sudah menjadi orang yang berhasil, saudara tidak akan berpikir berbuat curang. Kenapa? Kalau saudara berbuat curang, itu akan menghilangkan kebahagiaanmu. Takut ketahuan kecurangan saudara.
Kalau saudara hidup bahagia, saudara akan hidup dalam kebenaran, dan itu yang akan membuat saudara akan tetap berbahagia. Ya, contoh sederhana, kalau saudara mau ada rahasia atau apa, kalau motor saudara, mobil saudara lengkap, STNK SIM ada, saudara nggak perlu takut kan? Ya, saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, pasti ada takut. Jadi, kalau saudara ingin hidup bahagia, pasti hidupmu sesuai dengan firman dan tidak melanggar peraturan. Dan itu yang akan membuat saudara melihat hari depan penuh pengharapan. Kita lihat dulu. Nah ini saudara. Keluaran 15:22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, kalau saudara melihat di sini, ya betul Tuhan yang menuntun perjalanan bangsa Israel. Tuhan siapkan seorang pemimpin yang namanya Musa. Tuhan campur tangan sehingga 10 tulah terjadi di Mesir, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasukan Firaun mengejar. Jalan terus, Laut Tebrau. Laut Tebrau menghadang mereka, tidak ada kesempatan untuk lolos. Musa angkat tangan dengan tongkatnya, laut terbelah. Dan mereka lewat di jalan kering, pasukan Firaun mengejar dari belakang. Dan Tuhan menunjukkan keperkasaan. Bangsa Israel tidak perlu melawan dengan otot mereka. Pasukan Firaun yang akan mengejar mereka terkubur hidup-hidup. Dan penelitian arkeologis ditemukan memang karena tempat mereka menyeberang Laut Tebrau itu adalah terusan Suez. Kalau sekarang ditemukan secara arkeolog oleh seorang arkeolog itu. Ada roda-roda pedati daripada pasukan Firaun yang dulu waktu ditenggelamkan. Artinya ini bukan fiktif, bukan cerita khayal, bukan dongeng, tapi sesuatu yang benar terjadi. Nah setelah mereka melihat sesuatu yang luar biasa, mereka berjalan. Sebentar. 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat ke Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Air ini gambaran daripada kebutuhan hidup. Dan jangan lupa mereka keluar dari Mesir bukan bawa badan saja, bawa ternak mereka. Kenapa? Karena ternak itu selain untuk mata pencaharian mereka, mereka juga persembahkan kepada Tuhan di tengah perjalanan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan hidup bangsa Israel waktu itu yaitu air tidak tersedia. Ini gambaran daripada seringkali di tengah pandemi ini keadaan ekonomi kita, kebutuhan kita sepertinya Tuhan tidak cukupkan, tidak tersedia. Dalam situasi seperti itu kita mau lanjut atau berhenti atau kembali ke Mesir, kembali kepada keyakinan yang lama, pilihan ada di tangan kita. Tapi puji Tuhan, mereka lanjut kepada perjalanan selanjutnya. Di sini dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Arti kata Mara adalah pahit. Waktu mereka berjalan tidak mendapatkan air. Mereka tidak berhenti, tidak kembali ke Mesir. Tapi mereka melanjutkan perjalanan dan sampai ke satu tempat yang namanya Mara. Tadinya tidak ada air, di sini airnya ada. Airnya ada tetapi tidak bisa diminum karena pahit. Ini gambaran daripada tidak bisa dinikmati. Ya, jadi saudaraku, inilah bedanya orang kaya dengan orang diberkati Tuhan. Saya berharap saudara harus bisa bedakan antara kaya dan diberkati. Nah di Mara itu mereka airnya ada.
Yang mereka butuhkan ada. Yang mereka butuhkan tersedia, tetapi mereka tidak bisa menikmati. Pengkhotbah bilang bahwa ada kemalangan yang sangat luar biasa di bawah kolong langit. Orang punya harta tetapi tidak punya karunia untuk menikmatinya. Jadi kalau orang kaya saja tanpa diberkati, dia cuma punya uang, punya jabatan, punya harta, tapi tidak punya karunia menikmati. Tapi orang yang diberkati Tuhan, dia mungkin tidak punya sebanyak orang lain. Tetapi kalau dia punya karunia menikmati berkat, berapapun dia akan tetap menikmati. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan hidupnya. Amin. Yang kedua, tanda orang diberkati itu adalah diberikan hikmat untuk mengelola berkat. Sehingga berapapun income penghasilan gajinya sebulan, bukan cuma pas-pasan, tapi dia bisa nabung, dia bisa memberikan perpuluhan, dia bisa memberikan persembahan, dia bisa menikmati. Kenapa? Ada hikmat Tuhan yang membuat mereka bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Orang Kristen bukan diajar jadi orang pelit, tapi diajar orang yang bisa mengelola setiap berkat dengan baik, dan itu yang akan membuat kita tidak pernah kekurangan. Haleluya, saudaraku. Ya, saya pernah kedatangan seorang ibu, dia punya hutang 500.000. Sudah berapa tahun yang lalu, dia datang pada saya, Pak Gembala, saya lagi dikejar-kejar hutang 500.000, tolong dipinjemin. Ya, lalu saya bilang begini, Bu, sebelum Ibu berpikir gimana cara melunasi hutang, saya mengajak Ibu mulai berpikir kenapa Ibu sampai punya hutang. Karena itu jauh lebih penting daripada bagaimana cara membayar hutang. Saya kasih contoh, seandainya sekarang saya kasih uang Ibu pinjam 500.000, Ibu bayar, Ibu enggak ditagih sama orang itu. Tapi kewajiban Ibu kepada saya kan ada. Kalau Ibu enggak bisa bayar, Ibu enggak ke gereja, justru Ibu jauh daripada Tuhan. Jadi bukan gimana caranya melunasi hutang, tapi kenapa sampai Ibu ada hutang. Karena firman Tuhan berkata kita tidak akan berhutang, justru kita memiutangi orang. Kan artinya begini, Bu, ya, Ibu harus belajar membedakan. Kita bukan mengajar jadi orang pelit. Apa beda pelit dan hemat? Pelit itu tidak keluarkan uang untuk hal yang perlu. Ya, itu pelit. Hal yang perlu kita nggak mau keluarkan uang. Tapi kalau hemat, tidak keluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Yang mengerti bisa katakan amin. Kalau saudara belajar boros karena keinginan, saudara ingin terpuaskan, saudara beli barang-barang yang tidak perlu, satu saat saudara terpaksa menjual barang-barang yang perlu. Loh, motor kok dijual? Ya habis gimana, terpaksa Pak, habis gimana. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, cuma pengen saja. Sebenarnya nggak perlu, tapi pengen saja. Ya namanya keinginan, Pak. Kalau saudara tidak belajar memanage dengan baik, satu saat saudara akan menjual apa yang saudara perlukan. Jadi saudaraku, orang diberkati itu pertama, punya karunia menikmati, yang kedua punya hikmat untuk mengelola, yang ketiga mau dirinya jadi saluran berkat. Sehingga saudara kasih Tuhan bukan cuma sekedar terima. Makanya bahasa Indonesia itu kan bagus, terima kasih. Ya kan? Terima kasih, terima kasih. Kalau saudara terima saja, makan saja, enggak ke belakang, saudara pun sakit perut. Artinya hidup ini, percayalah, kalau saudara mau jadi orang diberkati, berapapun saudara tidak akan pernah kekurangan. Amin, saudaraku. Nah, dalam hal ini kita lihat lebih lanjut ya, ayat yang ke 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di sini kita bisa melihat bahwa keadaan ini tidak bisa kita atur. Tidak bisa kita atur keadaan kita selalu ada, selalu tercukupi, selalu
berjalan lancar, tanpa hambatan, itu harapan kita. Terbukti mereka ketemu tempat yang tidak ada air, jalan lagi ada air, tidak bisa diminum. Ini artinya pelajaran yang kita ambil. Kita tidak bisa ngatur keadaan, tapi respon kitalah yang menentukan. Haleluya. Ya, waktu saudara melihat keadaan enak, lancar, sesuai dengan harapan, target yang terlampaui, bukan cuma mencapai target, melebihi target, saudara, puji Tuhan, udah gampang, saudara. Tapi waktu harapan saudara tidak sesuai dengan harapan, nah pada saat itu respon kita, saya ajak kita lihat dulu ya. 3 hari lalu, mereka bukan dengar dari kata pendeta, baca di Alkitab, bukan. Mereka menyaksikan ketakutan luar biasa, dikejar pasukan Firaun. Di depan sudah nggak mungkin lagi bisa, gimana mau berenang, ini lautnya begitu luar biasa. Ya ombaknya besar. Tuhan bukakan, Tuhan belah laut. 3 hari yang lalu mereka lupa. Jadi dalam hidupnya ada yang perlu diingat, ada yang perlu dilupakan. Jangan terbalik, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Yang mereka ingat adalah kesenangan di Mesir. Harusnya saudaraku dalam hidup ini yang kita selalu ingat adalah kebaikan Tuhan. Yang kita lupakan keburukan orang. Haleluya. Untuk apa kita ingat keburukan orang? Seringkali saya pakai contoh ilustrasi gini, saudara ditipu orang 100 juta. Kesel saudaraku. Orang yang nipu saudara menikmati makan dengan senang, dia lupa sama saudara, dia tidur dengan nyenyak, ya. Sedangkan saudara kesel sendiri, makan gak enak, tidur gak enak, sama istri, sama suami berantem terus. Bukankah sebuah kebodohan? Lebih baik saudara mengingat kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup. Percayalah saudaraku, waktu saudara menikmati kebaikan Tuhan, saudara akan mudah bersyukur. Dan tanda orang berbahagia adalah mudah bersyukur. Bisa katakan amin, setuju? Ada 2 hal yang penting, bersyukur dan bersabar. Katakan bersama saya, ini penting, bersyukur dan bersabar. Ya, bersyukur untuk apa yang sudah saudara miliki, sudah saudara terima, yang saudara sudah punya saat ini. Belajar bersyukur, yang sudah saudara punya syukuri. Bersabar untuk apa? Yang belum saudara punya, yang sedang saudara nantikan, yang sedang saudara rindukan. Bersabar karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah, waktu saudara sedang bersabar itu, waktu saudara sedang menghadapi air yang pahit itu, jangan gampang ngomong sembarangan. Lebih baik saudara membesarkan Tuhan. Hati-hati dengan perkataan. Saya punya kenalan, dia naik motor, punya anak 1, punya anak 2, lalu kemudian dia mulai kewalahan. Anaknya mulai gede, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, masa anak saya udah 2 Tuhan. Antar jemput lagi, antar jemput. Kasih saya mobil Tuhan, biar jelek-jelek nggak apa-apa. Bener dapat mobil, mogok terus. Karena mintanya jelek-jelek gak apa-apa, saudaraku. Ya kan? Kenapa gak sama Tuhan tuh minta yang bener? Tapi kalau Tuhan kasih di bawah daripada harapan saudara, tetaplah bersyukur. Yang setuju bisa katakan amin? Ya. Tuhan, capek jadi kontraktor Tuhan. Maksudnya ngontrak terus saudaraku ya. Selesai kontrak sini pindah lagi gitu ya. Pengen punya rumah sendiri Tuhan, lantainya 5 Tuhan. Loh, gimana saudaraku? Ya, capek bersihnya, naik turunnya capek saudaraku. Jadi seringkali kita harus belajar berani untuk minta kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain siap menerima apa yang Tuhan beri. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita, tetap katakan, aku berterima kasih untuk semua kebaikan daripada Tuhan. Ya, saudaraku, kita lanjut. Dua 25 sekarang.
kita bersyukur. Musa tidak mengikut suara terbanyak. Bangsa Israel mayoritas bersungut-sungut. Musa tidak berkata, yang lain bersungut-sungut, kalau aku nggak ikut bersungut, lucu sendiri dong. Enggak, Musa enggak. Musa berseru-seru, bukan berserunya cuma sekali, berseru-seru artinya berulang-ulang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Stop dulu sampai di sana. Seringkali kita berseru, berdoa sama Tuhan. Tapi kita tidak cari tahu apa yang harus kita lemparkan. Apa yang ditunjuk Tuhan untuk kita lemparkan. Waktu saudara punya pergumulan berdoa harus. Cuma seringkali doa kita itu sepertinya tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berusaha mencari tahu apa yang ditunjuk Tuhan untuk kita lemparkan. Maksudnya gimana Pak? Seringkali masalah itu Tuhan sudah ingatkan, ada sakit hati di hati kita yang perlu kita lemparkan, yang perlu kita buang jauh-jauh. Tapi masih kita kekepin terus, kita pegang terus. Dan itu justru yang membuat kita terhambat untuk menikmati yang pahit menjadi manis. Tapi dalam hal ini Musa juga tidak berkata, Tuhan kami ini bukan butuh kayu Tuhan, kami yang butuh itu air yang bisa diminum. Apa hubungannya kayu itu dengan air yang pahit? Apa memang kayu ini punya khasiat yang luar biasa kalau dicelupin ke air, airnya bisa. Musa tidak pusing dengan proses gimana air pahit menjadi manis. Yang Musa tahu itu ditunjuk Tuhan suruh lempar kayu itu ya dilempar. Prosesnya gimana, relevansinya gimana, kaitannya gimana Musa nggak perlu tahu. Seringkali kita nggak mau taat kepada firman. Pada dasarnya kita kurang percaya kepada firman. Orang tidak akan mungkin mentaati firman kalau dia tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya tidak akan menikmati pembalikan keadaan. Hari ini, kalau saudara sedang berada dalam situasi yang pahit, ekonomimu pahit, rumah tanggamu pahit, apapun juga. Bagian saudara temukan apa yang harus saudara lempar, yang harus saudara buang dari kehidupan kita. Dan waktu saudara lakukan, percayalah yang pahit Tuhan ubah menjadi manis. Dalam hal ini saudaraku kita lihat, di sanalah lanjutannya ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba. Perhatikan kata mencoba mereka. Arti kata mencoba itu adalah membuktikan. Mencoba itu membuktikan. Saya pernah lihat di YouTube handphone itu waktu dites direbus dengan air mendidih sampai titik berapa derajat handphone itu mati. Mobil, apalagi mobil yang bagus, yang berkelas, yang premium, itu ngalamin ujian crash test, ditabrakkan. Sayang ya, bukan. Untuk membuktikan ketangguhan keamanan mobil itu. Sehingga waktu ditabrakkan kemudian dicek kira-kira membahayakan enggak seandainya benar-benar kecelakaan itu terjadi oleh penumpang yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami pencobaan, mengalami ujian, menghadapi tantangan, mengalami pergumulan, jangan pernah berkata, aduh kok percobaan saya berat. Enggak, saudara katakan saya sedang dites untuk membuktikan iman saya. Saya tidak akan mundur karena aku tahu akan ada saatnya aku akan naik kelas, dipercayakan perkara besar, berkat yang besar, kedudukan yang besar dan sebagainya. Jadi saudaraku, kalau hari ini saudara mengalami ujian, bukankah seringkali kita berkata, saya pengen lo bersaksi lo, kok orang lain kalau tiap komsel, setiap apa suka bersaksi, saya kok belum pernah. Soalnya nggak ada sih yang masalah yang bisa disaksikan. Kesaksian itu testimoni. 4 huruf di depannya tes.
saudara tidak akan pernah bisa keluar kesaksian testimoni kalau tes yang di depan saudara tidak lalui dengan baik. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami tes, yang ada di pikiran saudara, aku sedang diuji, aku harus lulus, karena kelulusan itu membuat aku layak untuk naik kelas. Haleluya, saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan. Sekarang kita lihat, ini yang seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Iblis tahu tidak mungkin, berapa hari yang lalu 4 hari lalu ada seorang anak muda datang kepada saya mau konseling. Pak Pendeta, kalau seorang pelayan Tuhan Pak, rajin dan aktif pelayanan, rajin berdoa, rajin ke gereja, lalu satu saat dia tidak mau ke gereja, dia lupakan Tuhan, malah dia bergaul, berkecimpung dengan kuasa gelap. Dia tanya pada saya. Saya perjelas lagi, maksudnya apa? Dampaknya apa? Penyebabnya atau apa? Iya Pak, saya heran kok bisa begitu ya Pak? Gak usah heran, itu orang akan tinggalkan Tuhan kalau cuma satu kata, kecewa. Kecewa. Lalu mau tanya akibatnya. Akibatnya tidak ada damai sejahtera, kalau dia berumah tangga, rumah tangganya pasti panas, suasananya mau ribut terus. Karena kuasa gelap bikin orang kaya, bikin orang berhasil, bikin orang punya jabatan bisa. Tapi kuasa gelap tidak bisa membuat hati orang damai. Harus ada raja damai yang menguasai hati. Terus dia bilang gini, Pak, yang saya ceritakan itu siapa Pak? Papa saya. Ini kebetulan jemaat baru nih. Jadi saya nggak tahu identitas keluarganya. Papa saya Pak. Gimana Pak, bisa nggak Pak Pendeta datang ke rumah untuk doakan papa saya? Saya bilang gini, kalau menyangkut kuasa gelap, kita cuma bisa mendukung doa. Tapi yang terutama yang bersangkutan, yang tadi mengundang, dia yang harus belajar mengusir. Jadi bukan orang lain. Dan selanjutnya. Jadi saudaraku, kita sekarang lihat di sini. Ini yang seringkali membuat orang kecewa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita mencari kalau yang dicari tidak pernah ada. Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh kita meminta kalau yang diminta tidak pernah diberi. Kita tidak akan pernah disuruh ketuk kalau pintu tidak pernah dibukakan. Cuma ayat yang ke-9 perhatikan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tuhan tidak janji loh, kalau minta roti pasti dikasih roti. Kalau minta roti bisa saja dikasih nasi. Kalau datang ke Susihana dikasih sushi, ya kan? Dikasih french fries, ya kan? Bisa saja bukan roti, tapi yang pasti bukan batu, karena batu tidak ada manfaatnya untuk kesehatan. Karena batu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari ini saudara sedang meminta sesuatu dan saudara terima tidak persis seperti yang saudara minta, bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi kalau dia saudara minta ikan, bisa saja terima ayam goreng, bisa. Ya kan? Atau makanan yang lain, tapi yang pasti bukan ular, karena ular membahayakan dan bisa mencelakai hidup saudara dan saya.
Ini sesuatu yang seringkali membuat orang kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang dia terima tidak seperti harapannya. Dan waktu dia terima yang berbeda, rasanya Tuhan tidak menjawab. Kalau hari ini saudara berpikir tentang sesuatu yang baik, apakah pekerjaan, apakah pacar, atau sesuatu ya dapat satu proyek apa yang saudara anggap, aduh hampir sampai di genggaman saya, hampir deal Pak. Saya rasa ini kesempatan tidak akan datang 2 kali Pak. Saya sudah doa sungguh-sungguh sama Tuhan, lolos Pak. Kalau saudara ngalami seperti itu, lewat mimbar ini saya katakan yang baik itu boleh ada di belakang saudara. Karena yang terbaik sedang menanti di depan kita. Haleluya saudaraku. Seringkali kita anggap yang terbaik lepas, lolos, sudah ada di belakang kita. Enggak. Yang baik bisa yang baik menurut kita. Makanya kita kan suka bilang, Pak sebaiknya gini Pak, bagusnya gini Pak, baiknya begini. Seringkali kita cuma tahu yang baik. Tapi kalau yang baik itu lepas, lolos, enggak jadi kita terima, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Saya enggak pernah cita-cita jadi gembala. Pak Yangke masih muda mungkin enggak pernah bercita-cita. Ya kan, bantu pelayanan di gereja. Makin kesini waktu saya dulu tahun berapa? 91. Gembala saya bilang, Pak Thomas, Tuhan panggil untuk mengambil langkah melayani sepenuh waktu. Saya berpikir ke orang model saya, mau jadi hamba Tuhan saya nggak suka. Ya, lihat hamba Tuhan itu pikiran saya, atau saya masih jadi pengusaha, hamba Tuhan itu modalnya cuma proposal aja minta sumbangan. Ya kan? Sudah susah cari kerjaan baru jadi hamba Tuhan. Dulu pikiran saya seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena saya dari taman kanak-kanak sampai saya SMA, di kota saya teman dekat dengan anak pendeta. Saya tahu betul dengan kehidupan pendeta. Untuk bayar pembantu saja maaf kata nggak bisa, sehingga jemaatnya giliran harus ada yang masak, ada cuci baju dan sebagainya. Waktu itu. Jadi hidupnya dari minta sumbangan. Dulu saya berpikir seperti itu. Dan kalau hari ini saya jadi gembala, saya percaya saya sedang berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi hidup ini bukan cuma sekedar berjalan menurut apa yang saudara rencanakan, temukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dan waktu saudara hidup di dalamnya, percayalah, saudara bukan cuma sekedar cukup, hidup saudara jadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau saya berapa hari yang lalu, 2 bulan lalu, saya lagi di kamar. Saya lagi setel pujian, saya sendirian, saya nyanyi, istri saya lagi keluar rumah, lalu saya nyanyi, dan Roh Kudus menjamah saya dan hati saya hancur. Hati saya hancur dan saya menangis. Lalu kemudian yang keluar dari mulut saya cuma, Yesus engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Dan saya mulai diingatkan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya cuma menangis. Setelah itu istri saya pulang. Istri saya pulang, dia lihat mata saya kok seperti habis menangis. Karena saya orang yang jarang menangis. Saya jarang menangis. Kenapa? Ya saya baru menangis. Loh kenapa? Dipikir ada persoalan. Enggak ada persoalan. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Berapa teman-teman kita yang sudah mendahului, ada karena COVID, karena kalau hari teman SMA saya dulu, sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi kalau hari ini kita ada, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, karena kebaikan Tuhan, meskipun masih ada hambatan, ada pergumulan, ada tantangan, itu untuk membuat kita bisa andalkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku tahu apa yang aku lakukan, tapi aku tahu ada banyak hal yang aku nggak mampu lakukan. Aku butuh pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku.
26. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, bukan mendengar, mendengarkan ya suara Tuhan Allahmu dan melakukan, bukan cuma sekedar mendengar, tapi melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapanku, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, termasuk COVID-19. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, ya, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya boldkannya ini. Karena banyak kali kita cuma mendengar tapi tidak mendengarkan. Apa bedanya? Kalau saudara dengar setel TV, dengar pembawa berita menyampaikan berita, dunia dalam berita lah atau apa, ya, saudara sambil main handphone, sambil chatting, saudara mendengar tapi tidak mendengarkan. Kalau saudara datang ke gereja cuma mendengar tapi tidak mendengarkan, buang-buang waktu. Saudara minggu demi minggu saudara tidak dapat sesuatu apa-apa. Tapi kalau orang mendengarkan, ini kesaksian saya pribadi. Saya bertobat tahun 87, waktu itu masih rame zaman itu presenter. Ya, presenter, persekutuan. Saya setiap kali saya ke presenter, saya bilang begini, Tuhan pakai pembicara itu untuk menegur aku. Jadi kan seringkali kita, ya Pak, masalahnya saya ini kan nggak tahu kehendak Tuhan itu apa Pak ya. Jadi gimana mau melakukan kehendak Tuhan Pak? Kehendak Tuhan itu apa Pak? Saya masih ingat, Tuhan pakai pembicara itu untuk menegur saya. Jadi kalau saudara ke gereja jangan ingin firman yang menyenangkan telinga saudara. Tapi yang nemplak saudara dan respon saudara apa? Ini kesaksian saya pribadi. Tahun 87, saya dengar firman Tuhan. Apapun yang dilakukan dalam keadaan gelap ada sebuah pencurian. Tiba-tiba firman itu sampai kepada saya dan Tuhan ingatkan. Ini saya saksikan bukan buat ditiru saudara. Ini kesaksian saya. Meteran listrik. Saya ganjel biar jalannya pelan. Supaya bayarnya dikit. Waktu firman itu nemplak saya pulang, belum ganti baju, belum copot sepatu, saya cabut ganjilnya. Mau mahal, yang penting saya melakukan sesuai dengan aturan. Nah saudara pun kasih Tuhan, ada banyak hal kita cuma mau senang yang menyenangkan, lalu kita senang. Ya, tapi kalau hal yang menegur kita abaikan. Saya mau katakan, ada banyak kejadian dalam hidup ini, saya kasih contoh. Ya, saya seringkali Singaraja Denpasar ini nyampainya malam, jam 11 malam sampai masuk kota, traffic light nyala merah. Tidak ada polisi, jangankan polisi, mobil aja udah nggak ada. Jam 11 malam, jam 12, lampu merah, saya berhenti. Kalau mau jalan terus kan nggak apa-apa, nggak ada orang lain. Tapi saya mau belajar taat. Artinya apa? Kalau peraturan dunia saja kita biasa abaikan, bagaimana kita mau taat kepada firman Tuhan? Karena daging kita ini punya kecenderungan tidak taat. Kita mau jadi bos atas diri kita sendiri, kita mau hidup seenaknya. Kalau sudah terbiasa untuk taat, anak saya mau nyetir, enggak kamu belum punya SIM, jangan dulu. Pak, yang lain enggak pakai SIM. Ya yang lain, anak yang lain kan bukan anak papa, kamu kan anak papa. Percayalah, kalau anak kita terbiasa taat kepada aturan, pasti hidupnya tidak akan macam-macam. Dan kalau hidupnya tidak akan macam-macam, pasti dia akan berbahagia. Kalau dia berbahagia, percayalah itu yang akan membuat hidupnya menjadi berhasil. Jadi saudaraku, takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu ditanamkan sedingin mungkin. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Ya, di sana ada 12. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Perhatikan,
mereka ini butuhnya bukan 12, satu saja yang penting bisa diminum. Tapi Tuhan berikan 12. Jauh lebih banyak daripada apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Maksudnya apa? 12 itu adalah angka kelimpahan. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang, sisanya berapa? 12 bakul. Sebenarnya 5.000 makan kenyang sudah cukup. Nggak perlu ada sisa. Tuhan ingin membuktikan, menunjukkan bahwa modal kecil 5 roti dan 2 ikan itu bisa dinikmati sesuai kebutuhan 5.000 laki-laki. Dan Tuhan ajar satu teori manajemen. Setelah semua makan kenyang, udah ngapain repot? Udah, ini kan modalnya kecil, 5 roti, 2 ikan, udah tuh dikasih anak kecil, udah sih. Enggak, Tuhan Yesus mengajar, kumpulkan. Masukkan ke keranjang. Setelah masuk keranjang, kenapa tahu 12? Dihitung. Sebagai anak Tuhan perlu memanage uang dengan baik. Apa yang saudara gagal kelola, saudara akan selalu kekurangan. Ya. 12, pertanyaannya siapa 12 bakul itu dikasihkan ke 12 murid? 12 murid kan cuma komen. Tempat ini jauh, uang 300 dinar nggak akan cukup. Mungkin yang lain saling menyalahkan, inilah nggak ada persiapan. Mestinya kan ada seksi konsumsi, dipersiapkan dulu. Sudah keadaan begini, kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus. Loh, dari mana makan? Ini kan di atas gunung. Semua cuma komen. Ada cuma satu anak kecil yang dia tahu secara hitung-hitungan apa artinya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu diberikan kepada Tuhan, dia nggak mau tahu gimana caranya untuk 5.000 orang laki-laki, nggak mau tahu, ini yang ada padaku. Pertanyaannya, setelah semua makan kenyang, 12 bakul itu buat siapa? Hanya orang yang menabur yang akan menuai. Yang setuju bisa katakan amin? Ya. Dan anak ini terima 12 bakul, langsung buka toko roti boy. Mungkin terinspirasi dari sana, mungkin ya saudaraku, ya. Tapi maksud saya itu begini, Tuhan tidak lihat besar kecilnya, tetapi apa yang ada dalam hidup saudara, berani saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak nyuruh memberi apa yang tidak ada pada kita. Coba saya punya modal Pak, ya. Tuhan nggak minta apa yang belum ada pada hidup saudara. Coba saya punya pabrik Pak, so Tuhan nggak minta apa yang ada saat ini. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, coba saya ini, nggak usah yang pikir nanti yang sekarang ada, ya saudaraku. Dia berikan, kita lihat dulu ya. Ya ini salah satu tempat, kalau saudara ke Israel, saudara akan dibawa ke Mara, tempat sumur yang pahit rasanya, lalu ada jalan sedikit, ada 70 pohon korma dan 12 mata air. Yang pertama saudara ngasih Tuhan, 12 mata air itu bicara tentang kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup. Lalu kemudian pohon korma itu gambaran daripada ketangguhan atau kekuatan. Kenapa? Karena petani kurma itu waktu dia akan menanam kurma, dia akan menggali pasir, bukan tanah, saudara, pasir. Karena memang di Israel sana daerahnya berpasir. Dia gali pasir, dia letakkan benih kurma di dalam lubang, dia tutup pasir itu kembali, dia letakkan sebuah batu yang cukup besar persis tepat di atas lubang tempat meletakkan benih. Sehingga waktu benih itu berusaha untuk tumbuh dan dia naik ke atas, ada batu yang menghambat, ada batu yang menghalangi, ada batu yang membuat dia tidak memungkinkan bisa naik ke atas. Mau nggak mau pilihan lain, akarnya makin ke bawah. Dia mau naik ke atas, nggak bisa, terlalu berat, terus ke bawah. Pertanyaannya kapan batu itu digeser oleh petani yang menanam? Tidak pernah. Petani itu mau supaya waktu pohon itu tumbuh,
Jangan sampai badai gurun membuat dia mudah tumbang. Tumbuh sih tumbuh, tapi mudah tumbang. Tetapi sengaja diletakkan batu untuk membuat akarnya makin dalam. Jadi kalau hari ini sepertinya ada batu atau beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bukan Tuhan ingin buat saudara susah. Dia ingin membuat saudara punya akar iman makin dalam. Sehingga badai kehidupan tidak akan membuat pohon kehidupan saudara menjadi tumbang. Amin, saudaraku. Ya, dikatakan di situ. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, jangan takut kalau kita sudah dianggap tua. Haleluya. Banyak orang bilang tua itu cuma angka. Haleluya. Ya saudaraku, memang karena hari-hari ini ada gap generasi. Ada gap generasi karena teknologi. Maksudnya gimana Pak? Zaman dulu. Ya, zaman dulu. Kalau orang tua ngajak anak-anaknya keluar kota atau keluar negeri, orang tua suka bilang, kamu jangan jauh-jauh dari papa mama loh. Ini luar negeri loh. Nanti kalau kamu nyasar, susah loh nyarinya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, anak-anak pergi sama orang tua. Pah, mah, jangan jauh-jauh loh, Pah. Ini luar negeri loh. Nanti kalau nyasar bingung loh nyari. Kenapa? Karena anak muda dengan mudah cari hotelnya di mana, pesen taksi Grab untuk meskipun nyasar dimanapun dia mau pulang ke hotel bisa. Jadi beda. Orang tua coba beli gadget, handphone. Ini handphone baru mah tolong. Mama gini, tinggal pencet ini udah mah. Sehingga ada kecenderungan anak muda sekarang menganggap papa mama itu kurang canggih. Tapi kalau ada yang muda di tempat ini, saya mau ingatkan. Anda memang muda tapi Anda belum pernah tua. Papa mama memang sudah tua tapi dia sudah pernah muda. Haleluya, saudaraku. Ada gap generasi, pergeseran, sehingga cara berpikir itu berbeda. Karena anak muda kan susah ngobrol dengan orang tua. Nggak nyambung. Kenapa? Orang tua cenderung ngobrolnya itu masa lalu. Papa mama dulu waktu seumur kamu, gitu dulu. Waktu zaman kolonial, ya kan? Orang tua selalu ngobrolnya tuh melihatnya ke belakang. Kalau anak muda enggak, melihatnya ke depan. Nanti kalau aku udah lulus kuliah Pak, kalau aku udah punya rumah tangga ya, kalau aku udah punya usaha sendiri. Kalau anak muda melihatnya ke depan, orang tua melihatnya ke belakang. Jadi kalau ngobrol enggak nyambung. Karenanya saya belajar ngikuti cara berpikir anak muda sekarang. Ya, saya enggak pernah merasa tua, Pak Yangke juga. Cuma harus tahu diri. Tahu diri itu maksudnya jalan pelan-pelan, jangan sampai kepleset jatuh, kan gitu Pak ya, kan? Ya. Saya nggak mau merasa tua, tapi saya tahu diri. Kalau makan, saya makan semua, bab 1, bab 2, bab 3 makan semua, ya kan? Cuma tahu diri. Kambing makan Pak, jeruan semua saya makan, cuma tahu diri. Karena pasti yang dilarang dokter itu sesuatu yang kita sukai. Herannya dokter kok ngelarangnya yang saya doyan Pak? Ya justru karena Bapak doyan, Bapak kebanyakan makan itu. Ya kan, kalau nggak doyan kita kan nggak makan itu. Jadi kita nggak terserang penyakit gara-gara kebanyakan makan itu. Kan gitu saudaraku. Ya, jadi saya percaya semua itu ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup. Ya, kita lihat lebih lanjut. Ketangguhan itu dibutuhkan satu hal adalah kerendahan hati. Alkitab bilang
tinggi hati awal sebuah kejatuhan. Kalau seseorang naik tangga, makin tinggi, jatuhnya makin bahaya. Benar nggak, saudara? Ya, naik. Makanya kalau saya mulai naik-naik agak tinggi gitu, istri saya bilang, udah, kasih yang lain, kamu jangan naik-naik. Saya teringat Pak Yangke waktu masuk ke kolam. Itu mujizat Pak. Saya langsung bilang, saksikan biar pendeta lain juga, bahwa di tengah keadaan paling genting, gawat, darurat, Tuhan masih menyertai. Ya, luar biasa. Nah, kalau orang naik tinggi, itu bisa jatuh. Tapi kalau orang sudah di bawah, apalagi tiarap, gimana mau menjatuhkannya? Kan nggak mungkin. Artinya kalau kita rendah hati, percayalah saudaraku, saudara tidak akan mungkin dijatuhkan. Karena waktu saudara tinggi hati itu awal sebuah kejatuhan. Ya, dibutuhkan rendah hati. Yang kedua, ya tadi sudah saya singgung tentang akar iman. Ya. Yang ketiga adalah untuk memaksimalkan potensi diri. Ya, memaksimalkan potensi diri. Saya sangat yakin kalau saudara punya handphone dan saudara baru tahu ada fitur yang selama ini saudara tidak tahu. Ternyata saya baru tahu loh, handphone saya itu bisa lakukan ini loh. Pabrik tidak kaget. Karena pabrik sudah mendesain sebelum produksinya sebelum di launching, dia sudah mendesain canggih. Cuma kita sendiri yang tidak pelajari handphone yang sudah kita miliki untuk bisa ditingkatkan, untuk bisa dimunculkan. Ada banyak talenta-talenta yang kita pendam. Saya mau katakan justru Tuhan izinkan pandemi ini untuk memunculkan kreativitas, ide-ide inovasi yang baru. Sehingga di tengah keadaan pandemi, saudara tetap unggul. Haleluya saudaraku. Jadi jangan pernah kecewa. Ya, saya masih sampai jam berapa Pak? Ya, sedikit. Orang yang hebat dari Alibaba, Jack Ma, dia lahir dari tengah keluarga yang miskin. Dia tinggalnya di dekat sebuah danau. Kalau saudara pergi ke Tiongkok sana, saudara akan dibawa ke danau itu. Dan kemudian dia melihat ada banyak turis-turis yang datang ke sana dengan pemandu wisata. Dan di China itu kalau saudara pergi ke restoran atau apa, apalagi di tempat umum, jarang orang mau berbahasa Inggris. Ya, saudaraku, jarang mau berbahasa Inggris, saudaraku. Nah, dia melihat ini satu peluang, sehingga dia waktu itu umur 12 tahun, dia mulai dekat dengan pemandu turis itu, ya tour guide itu, dan mendengarkan gimana tour guide itu menjelaskan kepada tamu-tamu bule yang datang ke RRC itu. Dan dia menangkap dan dia belajar bahasa Inggris karena dia nggak punya uang untuk kuliah, dia belajar dari sana. Lalu kemudian dia berpikir, kenapa nggak saya yang jadi tour guide? Lalu dia ikut-ikutan, ya mungkin jadi asisten gitulah untuk membantu turis yang datang dan dia berasa menjelaskan. Karena dia lihat anak 12 tahun, kemudian ini orang Chinese tapi dia bisa berbahasa Inggris. Bule-bule ini senang dan kasih dia tip. Ya, tip. Nah, tip itu dikumpulkan, dia mulai belajar kuliah bahasa Inggris dan kemudian dia bekerja di KFC kalau saya nggak salah ya, saudaraku. Dan di sana mulai dia mengenal internet. Ya. Dan kemudian sampai hari ini. Jadi Jack Ma itu bilang begini, seekor, ya kalau saya ubah ilustrasinya, dia terlalu nanti nggak enak ya. Seorang anak kecil, kalau dia pakai seekor monyet gitu, saya enggak ya. Seorang anak kecil, kalau disuruh pilih buku komik bergambar dengan sertifikat tanah, dia akan pilih buku komik bergambar.
Kalau dia dipilih, ini tangan kiri ada berlian, tangan kanan ada permen, dia akan pilih permen. Seorang anak kecil sulit untuk melihat nilai yang dia tahu, yang dia mau adalah apa yang ingin dia nikmati saat itu. Dan itu akan terjadi kalau bertumbuh menjadi dewasa. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau rohani saudara bertumbuh makin dewasa, saudara akan menomorduakan hal-hal yang duniawi, saudara akan mengedepankan hal-hal yang kekal sifatnya, dan waktu saudara mengedepankan kebenaran firman Tuhan, percayalah, yang lain berkat jasmani cuma bonus. Katakan bersama saya, bonus. Ya, sama seperti saudara beli sepeda motor, saudara tidak perlu minta jaket dan helm. Jaket dan helm itu saudara pasti terima waktu saudara beli motor. Kenapa? Itu bonus. Tapi jangan coba-coba beli jaket dan helm minta bonus motor. Tidak pernah terjadi. Haleluya, saudaraku. Ya, seringkali saudara berpikir kalau ekonomi saya bertumbuh, saya pasti jadi takut akan Tuhan. Kebalik. Saudara harus takut akan Tuhan plus rajin dan jujur. Maka ekonomi, keuangan, kedudukan Tuhan akan tambahkan sebagai bonus. Karena begini, saudaraku. Jangan cukup jadi orang percaya. Katakan bersama saya, orang percaya. Orang percaya harus meningkat ke level yang kedua, orang yang bisa dipercaya. Katakan bersama saya, bisa dipercaya. Ya, saudaraku. Karena sekarang ini saya banyak ketemu pengusaha yang sudah tua, yang sudah mapan. Saya ngobrol, saya bilang, Om, anak-anak nggak bisa, anak-anak saya nggak mau, ini bisnis saya ini sebetulnya berkembang maju. Tapi anak-anak saya itu sudah di luar negeri, sudah nggak mau ngurusin usaha ini. Saya pengen pensiun, tapi belum ketemu orang yang bisa dipercaya. Sebenarnya peluang orang yang bisa dipercaya sangat banyak. Saya berharap dari GBI Glo, saudara bisa mengisi peluang-peluang itu. Karena saudara bukan cuma percaya, tapi bisa dipercaya. Haleluya, saudaraku. Ya kan? Nah, meningkat ke level yang paling tinggi, orang kepercayaan. Tuhan sedang menanti orang kepercayaan. Ya, karenanya jadilah saksi-saksiku, orang kepercayaan yang akan menyampaikan tentang berita kerajaan Allah. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kemudian yang ketiga, ya, berkemah di tepi air. Berkemah di tepi air. Jangan di tengah air. Di tepi air. Jangan di tengah air. Bentang-bentang kita cari air, ketemu air, kita kemah di tengah air. Hanyut. Artinya apa? Kita harus tahu diri. Katakan bersama saya, tahu diri. Tahu diri, tahu batasnya mana kita. Ya, saudaraku, ada banyak orang diberkati tapi nggak tahu diri. Justru berkat itu menghanyutkan dia dan hilang dari hadirat Tuhan. Hari ini saudara ngasih Tuhan. Saudara rindu mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ayo hari ini. Ingat, hari ini kau mungkin dimarah, airnya pahit, jalan terus karena ada Elim. Di Elim 12 mata air, 70 pohon kurma. Dan saudara akan diberikan kelegaan. Untuk apa? Untuk menikmati janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Ayo kita bangkit berdiri. Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Seperti saudara berada di sebuah persimpangan, kau mau belok kiri, mau belok kanan, atau jalan terus. Dan saya perlu ingatkan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saudara salah memilih, bukan berarti saudara tidak bisa kembali. Saudara bisa kembali tapi saudara butuh tenaga, butuh buang bensin, buang waktu, buang energi dan sebagainya. Jadikan Tuhan sebagai penuntun hidup saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ila buka sikala makasyandalara. Bawa terus kami Tuhan, berjalan bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu. Bawa kami terus Tuhan dalam rencana-Mu, untuk menikmati janji-Mu. Ila buka syandalara malabana, ila buka sikalara bataba. Mari jemaat Tuhan, kalau saudara sedang ada dalam pergumulan hari ini, sepertinya engkau sudah menghadapi laut Teberau yang menghadang dan sulit untuk bisa dilewati. Kau berjalan di tengah ancaman pasukan Firaun yang mengejar dari belakang. Kau sepertinya tidak punya jalan keluar. Sepertinya semua pintu tertutup. Sepertinya semua jalan buntu di depan saudara. Inilah waktunya untuk saudara berseru ke atas. Pintu ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan bisa saja tertutup. Tapi waktu saudara berseru ke atas, Tuhan tidak pernah menutup pintunya untuk saudara. Tuhan tolong siap daripada jemaat-Mu. Di tengah keadaan apapun, di tengah pergumulan apapun, Tuhan satu-satunya sumber jalan keluar. Kau satu-satunya sumber pengharapan. Biarlah pagi hari ini kami boleh disadarkan di tengah keadaan yang orang mungkin berkata tidak mungkin, tidak ada jalan lain. Mungkin orang bisa berkata seperti itu. Tapi kami tetap punya pengharapan di dalam Kau. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan rumah tangga yang mungkin kata orang sulit untuk bisa dipulihkan, yang kata orang tidak mungkin bisa dibenahi. Tapi dengan kuasa Tuhan aku katakan, biarlah hari ini setiap rumah tangga di tempat ini boleh dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Dipersatukan kembali kasih yang pernah hilang, air anggur yang pernah habis. Karena kami percaya satu hal, air tawar pun Tuhan sanggup ubah menjadi air anggur yang terbaik.
Bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami tahu satu hal, Engkau satu-satunya Yehova Rafa, Allah penyembuh. Dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit di tempat ini, boleh disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Berkati Pak Yangke, Ibu Yanti dan seluruh tim penggembalaan di GBI Glow di tempat ini. Sehingga tempat ini ada untuk makin bersinar, makin menyatakan kemuliaan-Mu. Berikan kesatuan hati di antara para pekerja, dan berkati yang ambil bagian, para imam-imam musik yang melayani lewat musik pujian dan penyembahan, multimedia, sekolah minggu, asyir, semua diberkati Tuhan. Karena kami tahu, kalau hidup kami melayani untuk Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saudara diberkati hari ini. Amin. Saya juga mau menyapa hambanya Bapak Frans Dikolo, gembala dari Singapura bersama Ibu. Shalom Pak. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan. Bahwa hidup ini ya Tuhan, keberhasilan bukan dari berapa banyak harta yang kita miliki Tuhan. Tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk hidup taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Thomas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya urapan Tuhan terus turun Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya Tuhan. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan, untuk ibadah hari ini berjalan dengan baik dan tertib, dengan penuh sukacita karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, kalau sebentar kita juga akan berpisah. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah dari anak-anak Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjadi perisaimu. Tuhanlah yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Engkau akan terus menaik dan tidak akan turun, dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau